Bagaimana mungkin rival abadi bisa saling memuji? Momen langka dan mengharukan ini terjadi setelah Persib Bandung lolos ke ACL 2. Saksikan sendiri kenapa legenda Persija, Ismet Sofyan, sampai angkat topi untuk Maung Bandung. Ada pesan penting yang disampaikan untuk seluruh supporter Indonesia. Jangan lewatkan cerita selengkapnya. Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui detail pujian dari Ismet Sofyan dan Greg Nokolo. Jika Anda terinspirasi dengan sportivitas ini, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat Anda di bawah, share ke teman-teman Anda agar pesan positif ini menyebar, dan pastinya subscribe channel kami agar tidak ketinggalan berita olahraga terbaru dan berkelas lainnya. Mari kita bangun iklim sepak bola yang lebih dewasa bersama. Keberhasilan Persib Bandung melangkah ke babak utama Liga Champions Asia 2, ACL 2, menjadi topik hangat yang tidak hanya dirayakan oleh bobotoh, melainkan juga mendapat pengakuan dari pihak yang tidak terduga. Sebuah pujian tulus dilontarkan oleh legenda hidup Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Mantan kapten yang dikenal sebagai ikon The Jackmania itu, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan TV One News, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian Maung Bandung. Pernyataan ini bukan sekedar basa-basi, melainkan sebuah pengakuan dari rival abadi yang melihat secara objektif bahwa prestasi Persib adalah buah dari kerja keras dan profesionalisme. Dalam wawancara tersebut, Ismet Sofyan mengungkapkan bahwa keberhasilan Persib lolos ke ACL 2 adalah momen yang patut dibanggakan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ia melihat Persib sebagai tim yang telah matang, dengan fondasi yang kuat, baik dari sisi manajemen maupun kualitas pemain. Pencapaian Persib ini bukan karena kebetulan, mereka layak berada di sana. Saya melihat bagaimana mereka membangun tim dari awal musim dengan merekrut pemain-pemain berkualitas dan menjaga konsistensi. Ini adalah contoh profesionalisme yang baik, ujar Ismet. Pujian ini menjadi sorotan utama karena datang dari sosok yang selama bertahun-tahun menjadi representasi dari rivalitas sengit antara Persija dan Persib. Lolosnya Persib ke kompetisi kasta kedua Asia ini datang setelah mereka berhasil menjuarai Liga 1 musim 2024-2025. Kemenangan ini mengantarkan mereka langsung ke babak grup ACL 2, menghindarkan mereka dari babak kualifikasi yang melelahkan. Perjalanan Persib di Liga 1 musim itu memang penuh dinamika, namun dengan skuad yang solid di bawah arahan pelatih Boyan Hodak, mereka mampu mengatasi semua rintangan. Daftar pemain Persib musim ini menunjukkan kekuatan merata di setiap lini. Di posisi penjaga gawang, ada nama-nama seperti Teja Paku Alam dan kiper asing baru Adam Prizibek. Lini belakang diperkuat oleh nama-nama solid seperti Patricio Metricardi, Julio Cesar, Franz Putros, dan pemain lokal yang tak kalah tangguh seperti Kakang Rudianto dan Alveandra Dewangga. Keberadaan Rezaldi Hehanusa dan Zalnando di sisi sayap juga memberikan opsi serangan yang berbahaya. Di lini tengah, Persib memiliki jenderal lapangan seperti Mark Klok yang menjadi motor serangan dan pengatur tempo. Ia didukung oleh para gelandang pekerja keras seperti Adam Alis, Deddy Kusunandar, dan Roby Darwis. Kreativitas serangan juga datang dari para pemain sayap seperti Beckham Putra Heriadi dan rekrutan anyar yang sangat dinanti, Sadil Ramdhani. Sementara itu, di lini depan, Persib memiliki banyak opsi tajam. Ada bomber-bomber yang baru bergabung seperti Julian Baros Pereira dan Raman Tanjung, serta penyerang lokal andalan Dimas Derajat. Kombinasi pemain-pemain bintang ini, baik lokal maupun asing, menjadi kunci sukses Persib. Lebih dari itu, semangat juang dan kekompakan tim yang dibangun oleh Boyan Hodak juga menjadi faktor penentu. Ismet Sofyan dalam pernyataannya menyadari betul hal ini. Ia melihat Persib telah bertransformasi menjadi tim yang tidak hanya mengandalkan individu, tetapi juga kekuatan kolektivitas. Pujian Ismet Sofyan ini pun memicu perbincangan luas di kalangan supporter dan pengamat sepak bola. Sebuah hal yang jarang terjadi, di mana rivalitas sengit antar supporter bisa dikesampingkan demi mengapresiasi sebuah prestasi. Pernyataan ini membuka babak baru dalam iklim wacana sepak bola Indonesia, di mana sportivitas dan penghargaan terhadap kerja keras lebih diutamakan. Ini adalah jejak positif yang diharapkan bisa terus berlanjut. Dalam wawancara mendalam yang disiarkan oleh TV One News, Ismet Sofyan tidak hanya sekedar memberikan pujian singkat, ia memberikan analisis yang detail dan penuh penghargaan terhadap perjalanan Persib Bandung. Pernyataan Ismet ini menunjukkan pandangannya sebagai seorang profesional yang objektif, meskipun ia adalah legenda dari klub rival.
Ismet memulai penjelasannya dengan menyoroti fondasi tim Persib. Saya melihat Persib ini dibangun dengan sangat serius. Mulai dari manajemen yang konsisten, pemilihan pelatih yang tepat, sampai dengan pemilihan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Ini yang membedakan mereka. Mereka tidak asal merekrut, kata Ismet. Ia kemudian melanjutkan, bisa kita lihat pemain-pemain yang direkrut, seperti Sadil Ramdhani, Alfiandra Dewangga, dan pemain asing baru Adam Prizibek. Mereka semua adalah pemain-pemain yang memang dibutuhkan untuk memperkuat tim. Bukan hanya nama besar, tetapi kualitas dan kontribusi di lapangan yang menjadi prioritas. Ismet juga secara khusus memuji peran pelatih Boyan Hodak. Menurutnya Boyan Hodak adalah sosok di balik kedisiplinan dan kekompakan tim. Dia tidak hanya melatih taktik, tetapi juga membangun karakter. Terlihat dari cara bermain mereka, sangat terstruktur dan para pemain tahu betul apa yang harus mereka lakukan di lapangan. Jelas Ismet. Ismet juga mengamati bagaimana Hodak bisa meramu perpaduan pemain lokal dan asing dengan sempurna. Pemain-pemain senior seperti Mark Klok dan Teja Pakualam menjadi pemimpin di lapangan, sementara para pemain muda seperti Beckham Putra dan Kakang Rudianto bisa berkembang pesat di bawah bimbingan mereka. Selain itu, Ismet menyinggung soal dukungan supporter Persib, Bobotoh. Ia mengakui bahwa atmosfer yang diciptakan Bobotoh itu sangat luar biasa dan menjadi faktor penambah semangat bagi para pemain Persib. Dukungan Bobotoh itu tidak bisa dipungkiri, mereka selalu ada, baik saat tim menang maupun kalah. Ini adalah energi positif yang sangat besar. Saya tahu betul bagaimana rasanya bermain di stadion dengan dukungan supporter yang luar biasa, dan saya yakin itu menjadi motivasi ekstra bagi para pemain Persib untuk berjuang di setiap pertandingan. Tutur Ismet yang juga mengalami hal serupa selama membela Persija. Pernyataan Ismet Sofyan ini juga menggarisbawahi pentingnya sportivitas dalam sepak bola. Ia berharap rivalitas yang ada bisa menjadi motivasi untuk bersaing secara sehat, bukan menjadi alasan untuk saling menjatuhkan. Rivalitas itu sehat, itu yang membuat sepak bola menjadi menarik. Tapi kita harus ingat, di atas semua itu, kita adalah satu, yaitu Indonesia. Ketika ada tim Indonesia yang berprestasi di kancah Asia, kita semua harus bangga dan mendukungnya, tegas Ismet. Ismet Sofyan juga mengingatkan bahwa lolos ke ACL 2 hanyalah langkah awal. Sekarang tantangannya lebih besar. Persib akan menghadapi tim-tim terbaik dari Asia. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya. Saya berharap mereka bisa tampil maksimal dan menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia punya kualitas, katanya. Pernyataan lengkap dari Ismet Sofyan ini bukan hanya sekedar berita, tetapi juga sebuah pelajaran berharga. Seorang legenda dari klub rival memberikan pujian tulus, menunjukkan bahwa profesionalisme, kerja keras, dan prestasi bisa melampaui batas-batas rivalitas. Hal ini harusnya bisa menjadi jejak positif yang terus diingat dan menjadi inspirasi bagi semua klub dan supporter di Indonesia. Ismet Sofyan dalam wawancaranya bersama TV One News tidak hanya melempar pujian kosong. Sebagai pemain belakang legendaris, ia memberikan analisis teknis yang tajam mengenai kekuatan Persib Bandung di setiap lini. Menurutnya, keberhasilan Persib bukan hanya karena kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan matang dan eksekusi strategi yang brilian oleh tim pelatih dan para pemain. Ismet memulai analisisnya dari lini pertahanan Persib yang menurutnya menjadi fondasi kokoh tim. Ia secara spesifik menyebutkan kehadiran dua bek tengah asing Patricio Metricardi dan Julio Cesar sebagai kunci utama. Dua bek asing ini memiliki postur yang ideal dan pengalaman yang luar biasa. Metricardi sangat kuat dalam duel udara, sedangkan Julio Cesar memiliki kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Keduanya saling melengkapi, ujar Ismet. Ia tambahkan bahwa duet ini memberikan rasa aman bagi kiper dan juga mampu memulai serangan dari belakang dengan umpan-umpan akurat. Tidak hanya mengapresiasi pemain asing, Ismet juga memuji kontribusi pemain lokal. Ia menyoroti peran Alfiandra Dewangga yang berguna serbaguna, mampu bermain sebagai bek tengah ataupun bek sayap, serta Kakang Rudianto yang menunjukkan perkembangan pesat. Dewangga adalah aset berharga. Keberadaannya memberikan banyak opsi bagi pelatih. Dia punya ketenangan dan visi bermain yang bagus. Sementara Kakang, dia adalah masa depan. Performanya meningkat drastis, kata Ismet. Di posisi bek sayap, Ismet juga menyoroti peran Rezal di Hehanisa dan Zalnando yang agresif membantu serangan. Mereka bukan hanya bertahan, tapi juga menjadi salah satu sumber serangan Persib dari sayap. Ini membuat lawan sulit memprediksi alur serangan, tambah Ismet. Beralih ke lini tengah, Ismet menyebut Mark Klok sebagai jantung permainan Persib. Ia melihat Klok bukan hanya sebagai gelandang yang pandai mengumpan, tetapi juga sebagai pemimpin di lapangan. Klok ini pemain yang lengkap. Dia bisa mengatur tempo, memberikan umpan terobosan, dan juga rajin membantu pertahanan. Dia adalah motor serangan dan punya mental pemimpin, jelas Ismet.
Di samping Klok, ia memuji kerja keras Adam Alis dan Deddy Kusnandar yang tak kenal lelah dalam menjaga keseimbangan tim. Ia juga memberikan perhatian khusus pada pemain muda Robbie Darwish yang dinilainya memiliki potensi besar. Analisis Ismet berlanjut ke lini serang. Ia mengakui bahwa lini serang Persib musim ini sangat beragam dan berbahaya. Persib punya banyak opsi di depan. Ada bomber asing baru seperti William Barros Pereira dan Ramon Tanque yang punya naluri mencetak gol tinggi. Mereka bisa menjadi pembeda di momen-momen krusial, tutur Ismet. Ia juga tidak melupakan peran para pemain sayap yang cepat dan kreatif. Kehadiran Sadil Ramdhani yang baru bergabung, menurutnya membuat serangan Persib menjadi lebih variatif. Sadil punya kecepatan dan skill individu yang luar biasa. Kombinasinya dengan Beckham Putra atau Febri Haryadi di sayap lain akan sangat merepotkan lawan, katanya. Ismet tambahkan bahwa striker lokal andalan Dimas Derajat juga memberikan dimensi lain dengan pergerakan tanpa bola yang cerdas. Secara keseluruhan, Ismet menyimpulkan bahwa Persib adalah tim yang matang dan komplit. Mereka punya keseimbangan di setiap lini, dari penjaga gawang hingga penyerang. Pelatih Boyan Hodak berhasil menciptakan sistem yang membuat setiap pemain bisa menunjukkan performa terbaiknya. Ini yang membuat mereka layak juara dan layak lolos ke ACL 2. Pernyataan Ismet ini menunjukkan bahwa pujian Ismet bukan hanya formalitas, melainkan sebuah pengakuan dari seorang profesional yang memahami seluk-beluk sepak bola secara mendalam. Pernyataan Ismet Sofyan yang melegenda di Persija tentang pujiannya terhadap Persib Bandung menjadi magnet bagi para jurnalis dan pengamat sepak bola. Mereka melihat momen ini bukan hanya sebagai berita biasa, melainkan sebuah peristiwa langka yang berpotensi mengubah landscape rivalitas sepak bola Indonesia. Dalam berbagai media, termasuk program-program analisis olahraga di TV One News, pernyataan Ismet menjadi topik diskusi utama. Seorang jurnalis senior dari ibu kota yang dikenal sering meliput pertandingan klasik. Keberhasilan Persib Bandung melaju ke babak utama Liga Champions Asia 2 (ACL 2) bukanlah kebetulan. Ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang dan penuh perjuangan yang dimulai dari kesuksesan mereka menjuarai Liga 1 musim 2024-2025. Perjalanan tersebut penuh tantangan, tetapi berhasil dilalui berkat kerja keras tim, kepercayaan Persib menunjukkan dominasinya sejak awal. Di bawah arahan pelatih Boyan Hodak, Maung Bandung tampil konsisten dengan gaya permainan yang solid dan efektif. Sudah melewati garis tadi. Di lini pertahanan, duet bek asing Patricio Matrikarbi dan Julio Cesar menjadi pilar yang tak tergantikan. Mereka didukung oleh bek lokal yang meningkat pesat, seperti Alveandra Dewangga dan Kakang Rudianto, yang memberikan kedalaman skuad yang krusial. Kehadiran para pemain ini menjadikan lini belakang Persib sangat sulit ditembus lawan. Di lini tengah, Kapten Kim Mark Klok menjadi jenderal lapangan yang tak tergantikan. Visi bermainnya yang luar biasa, kemampuan mengumpan yang akurat, serta instingnya dalam mencetak gol menjadikannya pemain paling vital di tim. Klok didukung oleh gelandang pekerja keras seperti Adam Alis dan Deddy Kusnandar yang memberikan keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Kombinasi ini membuat Persib selalu unggul dalam perebutan lini tengah. Lini serang Persib musim itu juga sangat mematikan. Tim berhasil mendatangkan sejumlah pemain yang langsung memberikan dampak signifikan. Di antaranya adalah striker asing William Barros Pereira dan Ramon Tanque yang langsung nyetel dengan skema serangan Hodak. Mereka didukung oleh pemain sayap yang cepat dan kreatif seperti Sadil Ramdhani, Febri Haryadi, dan Beckham Putra. Sadil yang baru bergabung langsung menunjukkan kualitasnya dengan kecepatan dan dribble yang merepotkan pertahanan lawan, memberikan dimensi serangan baru bagi Persib. Sepanjang musim, Persib menghadapi berbagai tantangan, mulai dari jadwal pertandingan yang padat, cedera pemain kunci, hingga tekanan dari rival. Salah satu momen krusial terjadi di paruh musim saat beberapa pemain kunci harus absen. Namun kedalaman skuad yang dimiliki Persib memungkinkan Hodak untuk melakukan rotasi tanpa mengurangi kekuatan tim. Para pemain pelapis seperti Robbie Darwish dan Kakang Rudianto berhasil tampil impresif saat diberi kepercayaan, membuktikan bahwa Persib memiliki masa depan yang cerah. Perjalanan Persib menuju gelar juara Liga 1 akhirnya mencapai puncaknya di pekan ke-31 saat mereka memastikan gelar juara saat Persebaya gagal menang. Euforia perayaan pun pecah di seluruh penjuru Bandung. Kemenangan ini tidak hanya mengukuhkan Persib sebagai tim terbaik di Indonesia, tetapi juga memberikan mereka tiket otomatis untuk berlaga di ACL 2.
Lolosnya Persib ke kompetisi kasta kedua Asia ini menjadi pengakuan atas kerja keras dan profesionalisme yang telah mereka tunjukkan sepanjang musim. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan persiapan yang matang dan tim yang solid, sebuah tim dari Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Setelah pernyataan Ismet Sofyan yang menghebohkan, TV One News kembali menghadirkan sudut pandang menarik dari mantan pemain lainnya, Greg Nwokolo. Sebagai sosok yang pernah membela Persija dan memiliki hubungan dekat dengan Persik saat membela PSS Sleman, Greg memberikan perspektif yang unik dan netral. Wawancaranya memperkuat narasi tentang pentingnya sportivitas dan apresiasi terhadap prestasi. Greg Nwokolo yang dikenal dengan gaya bermainnya yang lugas dan berapi-api menunjukkan sisi lain dari dirinya dalam wawancara ini. Ia mulai dengan memberikan selamat kepada Persib atas pencapaiannya. Saya tahu bagaimana kerja kerasnya untuk bisa sampai di titik ini. Lolos ke ACL 2 itu bukan hal mudah. Itu butuh tim yang solid, pelatih yang cerdas, dan pemain yang punya mental juara, kata Greg. Ia menambahkan, sebagai mantan pemain yang merasakan atmosfer rivalitas, ia sangat mengapresiasi keberhasilan Persib. Mereka layak. Saya melihat bagaimana Boyan Hodak membangun tim ini. Mereka punya chemistry yang bagus. Greg kemudian menyoroti kualitas individu dan kolektivitas tim Persib. Ia setuju dengan pandangan Ismet Sofyan bahwa Persib memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Ia secara khusus menyebut nama-nama pemain yang menurutnya menjadi kunci. Di lini depan, William Barros Pereira dan Ramon Tanque adalah striker yang sangat tajam. Mereka punya insting gol yang tinggi. Tapi yang membuat mereka efektif adalah dukungan dari pemain sayap seperti Sadil Ramdhani, Febri Haryadi, dan Beckham Putra. Sadil yang baru bergabung langsung menunjukkan kualitasnya dengan kecepatan dan dribble yang merepotkan pertahanan lawan, memberikan dimensi serangan baru bagi Persib. Pandangan Greg Nwokolo ini tidak hanya sekedar pujian, melainkan juga sebuah harapan. Ia berharap Persib bisa berbicara banyak di kancah Asia. Ini kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia punya potensi. Kita punya pemain-pemain bagus dan kompetisi yang ketat. Persib harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengharumkan nama bangsa, kata Greg. Ia juga berpesan kepada para pemain Persib untuk tidak cepat puas dan terus bekerja keras karena tantangan di ACL 2 akan jauh lebih berat. Wawancara dengan Greg Nwokolo ini menjadi pelengkap permewah dari pernyataan Ismet Sofyan. Keduanya, sebagai figur sentral dalam rivalitas, menunjukkan bahwa di atas segalanya ada penghargaan yang tulus terhadap prestasi. Ini adalah pesan penting yang harus ditangkap oleh semua pihak dalam dunia sepak bola, bahwa sportivitas dan profesionalisme adalah nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan dari Ismet Sofyan dan Greg Nwokolo, dua figur yang sangat familiar di lingkungan Persija dan sepak bola Indonesia, memiliki bobot yang sangat besar. Membandingkan kedua pujian ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana profesionalisme dan sportivitas kini mulai menggeser fanatisme buta. Kesamaan dalam pujian, ada benang merah yang sangat jelas dari pernyataan Ismet dan Greg. Keduanya setuju bahwa keberhasilan Persib lolos ke ACL 2 adalah prestasi yang pantas dan bukan kebetulan. Mereka berdua menyoroti faktor-faktor kunci yang sama. Profesionalisme tim, keduanya memuji manajemen Persib yang stabil dan strategi transfer yang cerdas. Mereka sepakat bahwa Persib berhasil membangun tim yang seimbang dengan merekrut pemain berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pelatih Boyan Hodak. Kualitas kuat. Baik Ismet maupun Greg menyoroti kedalaman skuad Persib. Mereka secara spesifik menyebut nama-nama pemain seperti Mark Klok, Alfeandra Dewangga, Patricio Matricardi, dan striker-striker asing yang menjadi tulang punggung tim. Ini menunjukkan bahwa kualitas pemain Persib di musim 2024-2025 memang diakui secara luas. Peran pelatih. Kedua legenda ini memberikan apresiasi tinggi kepada Boyan Hodak. Mereka melihat Hodak sebagai sosok yang berhasil menciptakan tim yang solid, disiplin, dan memiliki mental juara. Perbedaan dalam perspektif. Meskipun memiliki kesamaan, ada sedikit perbedaan dalam cara keduanya menyampaikan pujian yang mencerminkan latar belakang mereka. Perspektif rivalitas Ismet Sofyan. Ismet berbicara dari posisi yang sangat unik sebagai legenda Persija, rival abadi Persib. Pujiannya memiliki bobot tambahan karena datang dari musuh terhormat. Pernyataannya lebih fokus pada bagaimana rivalitas bisa dikelola secara sehat dan bagaimana prestasi Persib menjadi contoh bagi semua tim, termasuk Persija, untuk berbenah. Perspektif netral, Greg Nwokolo. Greg yang pernah membela banyak klub di Indonesia termasuk Persija dan memiliki kedekatan dengan Persib berbicara dari posisi yang lebih netral. Pujiannya lebih menekankan pada aspek teknis dan profesionalisme sepak bola secara umum. Dia lebih fokus pada bagaimana keberhasilan Persib bisa mengharumkan nama bangsa. Implikasi
kualifikasi dan momentum positif. Pandangan dari Ismet Sofyan dan Greg Nwokolo yang disiarkan oleh TV One News menjadi momentum penting untuk mengubah iklim wacana sepak bola Indonesia. Kombinasi pujian dari kedua legenda ini mengirim pesan yang kuat kepada supporter dan klub di seluruh Indonesia. Sportivitas di atas segalanya, rivalitas yang sehat adalah kunci kemajuan. Pujian dari rival menunjukkan bahwa menghargai kerja keras dan prestasi adalah hal yang lebih penting daripada fanatisme buta. Standar profesionalisme. Pujian ini secara tidak langsung menaikkan standar profesionalisme dalam sepak bola Indonesia. Klub-klub lain kini memiliki acuan untuk membangun tim yang kuat dan konsisten. Kebanggaan nasional. Keduanya sepakat bahwa keberhasilan Persib di ACL 2 adalah kebanggaan nasional. Ini adalah momen untuk semua supporter bersatu, melupakan rivalitas sejenak dan mendukung wakil Indonesia di kancah internasional. Pernyataan dari kedua legenda ini adalah jejak 2025 yang sangat penting. Ini adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era yang lebih dewasa, di mana rivalitas bisa berdampingan dengan sportivitas dan profesionalisme. Lolos ke Liga Champions Asia 2 adalah sebuah pencapaian luar biasa bagi Persib Bandung, namun sekaligus menjadi awal dari tantangan yang jauh lebih berat. Kancah Asia tidak sama dengan kompetisi domestik. Persib akan berhadapan dengan tim-tim terbaik dari berbagai liga di Asia yang memiliki kualitas, pengalaman dan kekuatan finansial yang tidak bisa dianggap remeh. Tantangan pertama yang akan dihadapi Persib adalah kualitas lawan. Mereka kemungkinan besar akan bertemu dengan tim-tim dari Jepang, Korea atau Timur Tengah yang dikenal dengan kecepatan, kedisiplinan taktik dan kemampuan teknis individu yang superior. Tim-tim ini sering diperkuat oleh pemain asing berkualitas tinggi, bahkan ada yang pernah bermain di liga-liga top Eropa. Sebagai contoh, tim dari J-League atau K-League memiliki skema permainan yang sangat terstruktur, sedangkan tim dari Liga Arab seringkali diperkuat oleh bintang-bintang Eropa dengan gaji selangit ini. Aspek kedua adalah adaptasi. Persib harus mampu beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda-beda. Boyan Hodak dan tim pelatihnya perlu mempersiapkan strategi yang fleksibel, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik dan teknis, tetapi juga kecerdasan taktik. Pertandingan di Asia juga akan menuntut mentalitas yang lebih kuat. Tekanan bermain di kandang lawan dengan atmosfer yang asing, perbedaan zona waktu dan jadwal yang padat akan menjadi rintangan yang harus diatasi. Para pemain inti Persib seperti Mark Locke, Patricio Matricardi, Julio Cesar, Sadil Ramdhani, dan Uliam Barros Pereira akan menjadi tumpuan harapan. Pengalaman mereka, baik di level internasional maupun kompetisi domestik yang ketat, akan sangat berharga. Locke sebagai kapten harus mampu memimpin tim dengan ketenangan dan kecerdasan. Para pemain muda seperti Alfeandra Dewangga dan Kakang Rudianto juga akan mendapatkan pengalaman berharga yang akan